Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu dengan judul e-bisnis dan e-commerce. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Dinda Pradana Nasution, Zernita Sari Ritonga, Farhan Miswari, dan Husni Mubarak. Baiklah, materi pertama akan saya bacakan yaitu identitas buku. Judul buku, Usaha Kecil dan Kewirausahaan, Pola Pikir, Pengetahuan, Keterampilan. Pengarang Wahyudin Albrah, Darwin Lee, Iskandar Majid, Slamet Widodo, Zuhrinal M. Nawawi, Erwin Chandra, Muhammad Idris Dalimunte, Alis Traja Dison Silalahi. Kota terbit Medan, penerbit Madanetara Qualified Publisher. ISBN 978 602 5470 202. Tahun terbit 2019, tebal buku 300 halaman, ukuran 17,5 cm kali 25,5 cm. Baiklah, materi kedua akan disampaikan oleh Dinda Pradina Nasution. Kepada Dinda dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Dinda Pradina Nasution akan menjelaskan ringkasan isi bab 15. Yang pertama adalah e-business. Pengertian e-business. E-business merupakan penggunaan internet dan teknologi informasi untuk dapat mendukung e-commerce, komunikasi perusahaan dan proses bisnis web, di mana keduanya berada dalam suatu jaringan perusahaan untuk memfasilitasi pelanggan dan rekan bisnis. Menurut Bentley dan Witten 2007, e-bisnis adalah suatu bentuk aktivitas hasil dari kegunaan internet dalam mengurus dan mendukung kegiatan bisnis dalam suatu perusahaan setiap harinya. Sedangkan menurut CV 2007, mendefinisikan e-bisnis sebagai perusahaan jaringan elektronik untuk bisnis dan biasanya menggunakan teknologi web. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk e-bisnis. Di sini kita lihat ada 4 bentuk e-bisnis. Yang pertama, e-government, yaitu e-bisnis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan proses bisnisnya, yaitu pemerintahan dan layanan masyarakat. Yang kedua ada e-commerce. E-commerce sendiri adalah pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui sistem elektronik seperti internet dan jaringan komputer lainnya. Yang ketiga ada e-learning. Adalah istilah payung yang menggambarkan pembelajaran yang menggunakan komputer, biasanya terkoneksi dengan jaringan dan memberikan kita kesempatan untuk belajar hampir setiap waktu dimanapun. Dan yang terakhir ada e-shop, adalah tempat untuk menggelar atau menampilkan memamerkan barang dagangan yang terhubung dengan jaringan internet. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat implementasi dari e-bisnis. Tujuan implementasi dari e-bisnis sendiri adalah mendukung dan integritas pengelolaan data, sumber daya manusia, keuangan, supply chain management atau logistik management. Selanjutnya ada beberapa manfaat implementasi e-bisnis seperti yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah meningkatkan kerja operasional perusahaan. Yang kedua, meningkatkan peluang akses ke pasar, pemasok, dan pendanaan yang sangat luas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi perusahaan. Yang keempat, mempermudah pengelolaan aset perusahaan. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas layanan terhadap pelanggan. Sedangkan manfaat lainnya bagi organisasi seperti yang kita lihat, yaitu yang pertama, memperluas pasar hingga mencakup pasar nasional dan internasional, sehingga dapat menjangkau pelanggan yang cukup luas, memilih pemasok terbaik, dan menjalin mitra bisnis yang paling sesuai. Yang kedua, akan menekan biaya dokumentasi. Yang ketiga, dapat mengkreat produk baru dengan cepat. Yang keempat, menekan biaya persediaan dan overhead dengan cara memfasilitasi manajemen rantai nilai yang prosesnya berawal dari pesanan pelanggan dan menggunakan teknik just in time dalam sistem stock order. Dan yang terakhir, memungkinkan perusahaan untuk menekankan mass customization
terhadap produk dan jasa. Ada juga manfaatnya bagi konsumen dan bagi masyarakat. Manfaatnya bagi konsumen adalah yang pertama, memungkinkan konsumen berbelanja atau melakukan transaksi setiap saat 24 jam dan dari seluruh tempat. Yang kedua, memberikan pilihan produk dan pemasok yang lebih banyak kepada konsumen. Dan yang terakhir, memungkinkan konsumen dalam mendapatkan produk dan jasa yang lebih murah karena konsumen bisa berbelanja di banyak tempat dengan waktu yang cepat. Sedangkan manfaatnya bagi masyarakat adalah seperti yang kita lihat ada 3 manfaatnya, yaitu pertama, memungkinkan lebih banyak orang bekerja di rumah dan lebih jarang bepergian untuk berbelanja sehingga kemacetan dan polusi udara dapat berkurang. Yang kedua, memungkinkan beberapa jenis barang dijual dengan harga yang lebih murah sehingga mudah terjangkau oleh banyak masyarakat. Dan yang terakhir, memungkinkan masyarakat di negara berkembang dan kawasan pedalaman menikmati produk dan jasa yang relatif langka di tempat tinggalnya. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah faktor-faktor penyebab kegagalan e-bisnis. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, penerapan e-bisnis tidak diikuti change management. Yang kedua, buruknya infrastruktur komunikasi. Yang ketiga, adanya masalah keamanan dalam berinteraksi. Yang keempat, tidak selarasnya strategi TI dengan strategi perusahaan. Dan yang terakhir, kurangnya dukungan finansial. Baiklah, materi ketiga akan disampaikan oleh Zernita Sari Ritonga. Kepada Zernita dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zernita Sari Ritonga akan melanjutkan persentase dari kelompok kami, yaitu pada bagian e-commerce. 1. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah sebuah bentuk transaksi komersial yang menyangkut organisasi dan individu yang dasarkan pada pemrosesan dan transmisi data yang digitalisasikan termasuk teks, suara, dan gambar. Sasaran e-commerce adalah menciptakan lingkungan komersial yang baru dalam segala bentuk di abad elektronik. 2. Jenis e-commerce. A. Business to business atau B2B. B. Evaluasi B2B. C. Business to consumer atau B2C. D. Consumer to consumer atau C2C. E. Peer to peer atau V2V e-commerce. F. M-commerce. Selanjutnya perbedaan e-business dan e-commerce. 1. E-business memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce, meliputi modal, SDM, segala proses pemasaran produk dan jasa hingga setiap risiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-commerce hanya sebatas pada proses jual beli atau produk melalui jaringan internet dalam wadah. 2. E-commerce hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli secara online, sedangkan bisnis lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dari sebuah produk maupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. 3. E-commerce. E-commerce hanya satu bagian kecil dari e-business sebab e-business merupakan sebuah sistem yang lengkap dan terdiri dari banyak bagian menunjang jalannya sebuah bisnis terutama yang dijalankan melalui jaringan internet. 4. Jika e-commerce hanya memerlukan sistem pemasaran termasuk spesifikasi juga analisis dalam segi penjualan saja, tetapi e-business lebih kompleks yang menyasar setiap bagian dari hulu hingga hilir sebuah bisnis. 5. E-commerce pun juga dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan dalam menarik siapapun, termasuk setiap pelanggan, supplier, maupun mitra untuk membeli maupun menjual barang dan jasa secara online. Sedangkan e-bisnis bergerak dari awal, mulai dari perencanaan proses produksi, manajemen risiko, pengembangan sebuah produk maupun jasa, manajemen keuangan sebuah organisasi maupun perusahaan.
Yang terakhir, pada dasarnya e-commerce digambarkan sebagai sebuah kegiatan yang menggunakan internet dan juga dalam web sebuah transaksi bisnis. Secara formal, kegiatan ini memungkinkan adanya sebuah transaksi komersial yang melibatkan perusahaan atau organisasi dengan individu. Sedangkan e-bisnis merupakan sebuah proses bisnis secara digital yang tak hanya mewadahi setiap proses transaksi yang terjadi namun juga memberikan edukasi juga informasi dari dalam sebuah perusahaan dalam sistem informasi dan kontrol yang handal. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi keempat akan disampaikan oleh Husni Mubarak. Kepada Husni dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan buku. 1. Dari segi isi, isinya dirinci dengan jelas dan mudah dipahami sehingga dapat meningkatkan peminat pembaca. Kedua, dari segi tata bahasa. Aspek tata bahasa buku tersebut menggunakan kalimat sesuai dengan EYD sehingga mudah untuk dipahami. Ketiga, dari segi covers, pemilihan warna untuk sampul buku bagus dan indah dipandang. Deskripsi atau sinopsis buku di belakang cover tampak rapi dan mencakup inti buku. Penulisan judul, pengarang, sampai penerbit pada cover sudah rapi. Kekurangan buku. 1. Ada beberapa kalimat yang masih membutuhkan penjelasan namun tidak dijelaskan. Kedua, tidak adanya di akhir bab mencantumkan rangkuman dan soal-soal atau pertanyaan untuk melihat sejauh mana pembaca memahami masing-masing bab pada buku tersebut. Ketiga dan terakhir, segi cover, gambar pada sampul tidak ada kaitannya dengan judul. Seharusnya gunakan gambar yang berhubungan karena manusia lebih identik atau sering melihat gambar pada buku lebih dulu dibanding membaca judul buku tersebut sebelum ingin membaca atau membelinya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan. E-bisnis memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce, meliputi modal, SDM, segala proses pemasaran produk dan jasa, hingga setiap risiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedang e-commerce hanya sebatas pada proses jual beli atau produk melalui jaringan internet dalam wadah. E-commerce juga menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli secara online saja. Sedang e-bisnis lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dari sebuah produk maupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. Serta e-commerce hanyalah satu bagian kecil saja dari e-bisnis. Sebab e-bisnis merupakan sebuah sistem yang lengkap dan terdiri dari banyak bagian menunjang jalannya sebuah bisnis terutama yang dijalankan melalui jaringan internet. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.